Selamat malam, saudara-saudara. Dalam kesempatan malam hari ini, kita akan kembali belajar untuk sistem pengendalian manajemen pertemuan yang kelima. Maka jangan lupa saudara-saudara untuk mengikuti perkuliahan ini. Yang lebih utama, silakan presensi disiapkan yang sudah disediakan. Karena kalau Anda tidak presensi, saya tidak bisa membantu untuk memasukkan presensi Anda. Maka saudara-saudara, sebentar lagi perkuliahan akan kita mulai. Silakan saudara untuk sejenak menyimak sampai pada perkuliahan pada malam hari ini. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga puasa kalian hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat melaksanakan ibadah yang lain dengan lebih sempurna dengan mengikuti sholat tarawih. Maka dalam kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan perkuliahan lewat siaran tunda. Dalam pertemuan yang kelima ini kita akan berbicara tentang pusat pendapatan dan pusat biaya. Harapan dari pertemuan perkuliahan ini, saudara-saudara mampu menjelaskan pusat pertanggungjawaban pendapatan dan biaya. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita banyak berbicara tentang bagaimana memahami tentang biaya dan pertanggungjawaban, kita mengenal dulu definisi pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan struktur sistem pengendalian dan pemberian tanggung jawab kepada subunit organisasi yang mencerminkan strategi organisasi. Dalam pertemuan yang lalu, saudara-saudara sudah kami ajak untuk memahami strategi organisasi. Bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik ketika di dalam perencanaan sungguh bisa terencanakan dengan sebaik-baiknya, melibatkan semua stakeholder di dalam organisasi tersebut. Sehingga di dalam perencanaan dan tujuan akhirnya itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Artinya keberhasilan tujuan organisasi tergantung bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan akhirnya kita bisa melihat hasil dari strategi organisasi tersebut. Maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan belajar kembali apa sebenarnya tugas subunit organisasi di dalam mencerminkan strategi organisasi.
yakni melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari sebuah organisasi di dalam memanfaatkan segala sesuatu yang ada di dalam unit tersebut untuk menghasilkan sesuatu di dalam nanti output yang diharapkan oleh organisasi. Jadi, saudara-saudara, pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam sub-unit tersebut merupakan tanggung jawab seorang manajer. Suatu contoh, manajer bidang sumber daya manusia. Maka manajer tersebut bertanggung jawab penuh bagaimana sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan untuk keberhasilan sebuah organisasi. Di samping itu, manajer juga di dalam rekrutmen sumber daya yang akan bekerja dalam organisasi tersebut, melakukan dan meneliti sub-sub bidang apa yang dibutuhkan dalam organisasi tersebut, sehingga sumber daya yang direkrut nanti tidak membutuhkan beberapa pertimbangan, sehingga langsung pada proses yang harus dilakukan oleh sumber daya tersebut. Jadi kalau kita akan melihat sifat pusat tanggung jawab, maka kita bisa melihat bagan yang ada di dalam gambar berikut ini. Yang pertama, bagaimana input yang harus disediakan. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan dari sebuah strategi yang didapatkan dari input tersebut. Dan akhirnya outputnya seperti apa. Di dalam input pasti berbicara dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah biaya yang dibutuhkan dalam organisasi tersebut. Adapun di dalam pekerjaan, bagaimana memodifikasi, melaksanakan input ini menjadi sebuah output yang bisa berupa produk maupun jasa yang dikeluarkan oleh organisasi. Jadi, saudara-saudara, kalau kita melihat sifat pusat tanggung jawab dari apa yang menjadi gambaran tadi di atas, gambar di atas menunjukkan pusat tanggung jawab di dalam menerima masukan dalam bentuk bahan baku, bisa tenaga kerja dan jasa, dengan menggunakan modal kerja kapital seperti persediaan, peralatan, dan aktiva lain. Jadi, pusat pertanggungjawaban tugasnya adalah melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir mengubah dari input menjadi output, baik yang berupa barang maupun jasa. Dalam hal ini, manajemen memastikan hubungan antara input dan output. Hubungan tersebut bersifat hubungan timbal balik dan langsung. Suatu misal, departemen produksi, input bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi. Maka, di dalam manajemen di sini, tugasnya adalah menghasilkan sesuatu
yang didapat dari input berupa bahan baku, apapun bahan bakunya. Kalau sebuah produk berarti bahan-bahan tertentu yang sudah disampaikan oleh manajer pengelola di dalam pengelolaan itu, sumber daya apa yang dibutuhkan, dan nantinya setelah dikelola menghasilkan sebuah produk yang betul-betul dibutuhkan oleh pasar. Sehingga nanti banyak hal yang harus dibutuhkan di sini, termasuk nanti bagaimana mengenalkan produk itu di dunia luar, artinya di luar organisasi yang kita kelola di sini. Maka saudara-saudara, pengendalian itu fokus pada penggunaan input yang minimal yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan menurut spesifikasi dan standar mutu yang benar. Artinya produk-produk yang akan kita buat itu sudah memiliki standar minimal yang benar, yang akhirnya nanti ketika menjadi sebuah produk itu benar-benar menghasilkan sesuatu produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, oleh lapisan tertentu yang akan memanfaatkan produk-produk dalam organisasi kita. Maka dibutuhkan cara pengelolaan, cara penyusunan atau pembuatan harus memiliki ketepatan waktu yang baik sesuai dengan jumlah yang diminta di pasar. Jangan sampai permintaan pasar itu tinggi, tetapi kita tidak mampu menyediakan sesuai dengan tepat waktu. Itu nanti akan mengurangi kepercayaan yang diminta oleh konsumen yang ada di luar organisasi kita. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengukur input dan output? Kita harus pahami dulu, input yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban dapat dinyatakan di dalam ukuran fisik. Misalnya berapa beratnya, berapa banyaknya. Kemudian yang kedua, pasti ada ketentuan jam kerja yang harus dilakukan di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian bahan-bahan pendukung lain. Misalnya kalau produk berkaitan dengan menggunakan bahan bakar, pasti berapa liter minyak yang dibutuhkan, berapa rem kertas yang dibutuhkan kalau kita misalnya bekerja di bidang-bidang produk percetakan. Dan pasti membutuhkan sumber tenaga listrik. Itu berapa kWh yang dibutuhkan. Maka di sini tugas pengendalian manajemen adalah sebuah kuantitas jumlah yang kemudian diterjemahkan dalam satuan moneter atau nilai keuangan. Jadi nilai uang dari input tersebut biasanya dihitung dengan mengalihkan kuantitas fisik atau jumlah fisik, jumlah barang dengan harga per unit. Yang selanjutnya jumlah tersebut disebut sebagai biaya, yaitu suatu ukuran keuangan atau moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh suatu pertanggungjawaban. Ada beberapa contoh dari mengukur bagaimana sebuah input. Contohnya adalah berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Apa tugasnya Litbang di sini? Adalah menggali informasi yang ada di dalam konsumen ketika kita akan menyusun atau membuat sebuah produk. Kita belajar di lapangan
bahan apa atau produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga nanti akan menjadi bahan ketika kita mengisi di dalam input. Artinya bahan-bahan apa yang dibutuhkan, sehingga nanti di dalam mengelola produk, menyusun atau membuat produk itu sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Yang kedua, biaya pelatihan. Pada awal tadi sudah saya sampaikan, ketika seorang manajer sumber daya manusia merekrut sebuah tenaga kerja, sudah memiliki spesifikasi bidang tertentu, maka tidak menutup kemungkinan dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk menyusun atau membuat produk tertentu, sehingga produk itu betul-betul bisa diterima oleh konsumen. Maka dibutuhkan pelatihan. Di dalam pelatihan itu pasti dibutuhkan biaya. Setelah manajemen menghasilkan produk, pasti dibutuhkan untuk pengenalan produk-produk oleh organisasi atau perusahaan yang kita kelola melalui periklanan. Untuk periklanan saat ini sudah tidak barang yang susah. Bisa menggunakan medsos, bisa dengan menggunakan poster yang kita tempel di pinggir-pinggir jalan, itu bisa kita kenalkan. Namun semuanya itu pasti menggunakan biaya. Pasti saudara akan bertanya, di manakah perbedaan promosi penjualan dengan periklanan? Kalau periklanan itu sifatnya hanya mengenalkan atau memberitahu produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Tetapi kalau promosi penjualan itu langsung kepada konsumen, memberikan contoh produk, mengenalkan, kemudian nilai plusnya, nilai lebihnya, dan kekurangannya apa, sehingga konsumen itu di dalam mengenali produk kita itu benar-benar akan tahu dengan jelas dan manfaat yang dapat dibutuhkan oleh mereka atau yang dimanfaatkan oleh mereka. Itu bedanya. Kita masih berbicara tentang bagaimana mengukur input dan output. Kita seringkali mengatakan harus efisien, harus efektif. Yang dikatakan efisien itu seperti apa? Yang dikatakan efektif itu seperti apa? Saudara pasti sudah tahu. Efisiensi waktu misalnya. Berarti saudara harus menggunakan waktu dengan baik supaya menghasilkan sesuatu yang Anda inginkan. Misalnya Anda kuliah menggunakan efisiensi waktu seperti yang Anda lakukan sekarang ini. Anda bisa mengikuti kuliah pada waktu malam hari, memanfaatkan waktu senggang untuk belajar, sehingga tidak mengganggu dari kegiatan-kegiatan saudara ketika saudara bekerja. Itu salah satu contoh efisien, itu yang seperti itu. Atau boleh dikatakan efisien di sini kalau dengan bahasa yang keren itu merupakan perbandingan atau rasio output terhadap input atau jumlah output per unit dari input. Jadi dari bahan dasar kemudian menghasilkan sebuah produk itu akan mendatangkan nilai lebih seperti apa. Dikatakan efisien ketika kita hanya membutuhkan sedikit bahan tetapi menghasilkan sesuatu yang lebih berharga dan nilainya lebih tinggi, mungkin 1, 2, 3 kali lipat dari input yang kita kelola atau yang kita dapatkan. Maka boleh dikatakan di dalam unit A akan dikatakan lebih efisien dibanding dengan unit B
karena sumber daya yang digunakan oleh unit A lebih sedikit daripada unit B. Atau kalau boleh kita perbandingkan, misalnya bidang organisasi A itu ditugaskan untuk menghasilkan produk yang sifatnya sekian, tetapi dia hanya butuh sumber daya manusia atau tenaga kerja berapa orang. Sedangkan yang B dengan hasil yang sama itu menggunakan sumber daya atau tenaga kerja lebih banyak. Maka boleh dikatakan berarti A lebih efisien dibandingkan dengan unit B. Itu kalau kita bandingkan dalam kegiatan-kegiatan nyata yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam pusat pertanggungjawaban, efisiensi itu diukur dengan cara membandingkan biaya-biaya yang aktual dengan standar, di mana biaya-biaya itu harus dinyatakan dengan hasil akhir yang terukur atau output yang terukur. Jadi, saudara-saudara, efektivitas itu ditentukan oleh hubungan antara produk yang dihasilkan atau output yang oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Maka semakin besar produk atau output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektif unit itu bisa bekerja. Jadi semakin banyak produk yang dihasilkan dan semakin sedikit bahan yang dibutuhkan, maka itu dikatakan sebuah efektivitas. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, saudara-saudara, pasti dibutuhkan sebuah controller atau sebuah kontrol yang untuk mengetahui sejauh mana organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Adapun fungsi dari kontrol tersebut adalah yang pertama, merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Merancang dan mengoperasikan informasi artinya kalau di dalam dunia perusahaan, informasi yang datang dari CEO disampaikan kepada manajer, kemudian kepada sub-sub bidang, dan akhirnya kepada sumber daya manusia atau orang-orang yang berada di level paling bawah, itu harus tersampaikan dengan benar dan dengan tepat, sehingga tidak ada miskomunikasi antara pucuk pimpinan dengan bawahan. Yang kedua, fungsi kontrol adalah menyiapkan pernyataan keuangan atau laporan keuangan, termasuk pengembalian pajak kepada pemegang saham dan pihak eksternal. Artinya organisasi tersebut di dalam mengelola keuangan itu seperti apa? Harus tertulis dengan rapi dan menghasilkan laporan yang baik. Artinya ketika diaudit benar-benar menghasilkan sesuatu audit yang baik dan bisa diterima oleh para pemegang saham dan pihak-pihak lain, terutama pihak pemerintah yang memberikan kemudahan pada perusahaan. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpretasikan laporan untuk para manajer. Menganalisis laporan kinerja artinya kinerja dari sumber daya yang kita miliki itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan tujuan organisasi atau belum? Kemudian menginterpretasikan laporan. Jadi
membuat laporan-laporan, memperkirakan laporan-laporan ini benar-benar sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian menganalisis program dan proposal anggaran. Jadi saudara-saudara, ketika Anda nanti melakukan kegiatan di dalam sebuah produsen, pasti Anda harus bisa menganalisis program ini bisa berjalan atau tidak, atau bisa berjalan dengan biaya-biaya tertentu. Maka saudara diharapkan mengajukan proposal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari organisasi tersebut. Dan itu kalau di dalam organisasi itu harus datang dari beberapa segmen serta bisa mengkonsolidasikan dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Jadi proposal-proposal dari masing-masing unit organisasi itu nanti dikumpulkan menjadi satu, dikomunikasikan, kemudian dituangkan dalam sebuah anggaran secara keseluruhan, bagaimana nanti akhirnya organisasi itu mampu membuahkan produk sesuai dengan harapan. Jadi, di dalam melakukan supervisi dibutuhkan audit secara internal dan mencatat bagaimana pengendalian itu bisa terjamin. Dan yang tidak kalah penting adalah validitas dari informasi. Sekali lagi, tidak ada miskomunikasi antara pimpinan dan bawahan, artinya strategi awal atau visi misi awal itu seperti apa yang bisa dituangkan oleh manajer dan akhirnya bisa menghasilkan produk yang diharapkan oleh organisasi. Maka ketika itu sudah terjadi, kita mampu menetapkan pengamanan yang memadai terhadap apa-apa yang tidak kita inginkan. Misalnya bisa terjadi pencurian, kecurangan. Maka di dalam menjalankan audit ini harus betul-betul dibutuhkan orang-orang yang profesional. Yang keempat, berarti fungsi controller adalah mengembangkan personil dalam organisasi dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen kaitannya dengan fungsi pengendali. Kemarin kita sudah berbicara banyak tentang pengendalian supaya bisa berjalan dengan baik. Maka semua hal, semua informasi yang datang dari seluruh perusahaan itu dalam bidang-bidang tertentu atau unit-unit manajer tertentu itu harus tersampaikan dengan baik. Itulah fungsinya controller yang dibutuhkan di dalam pengelolaan pengendalian manajemen ini. Kita kalau melakukan sesuatu diharapkan mampu melakukan secara efisien dan efektif. Di depan sudah disampaikan bagaimana yang dimaksud dengan efisien dan bagaimana yang diharapkan itu merupakan sesuatu yang efektif. Karena kedua hal ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi, saudara-saudara, suatu pusat pertanggungjawaban yang menjalankan tugasnya dengan konsumsi terendah atas sumber daya manusia yang ada, mungkin akan efisien. Tetapi, jika output yang dihasilkan gagal dalam memberikan kontribusi yang memadai pada pencapaian cita-cita, maka pusat tanggung jawab kemudian dikatakan tidak efektif. Seperti yang contohkan di depan bahwa segala sesuatu itu dianggap efektif ketika menghasilkan produk yang lebih baik dengan menggunakan input yang paling sederhana. Maka saudara-saudara, suatu pusat pertanggungjawaban akan bersifat efisien jika melakukan
sesuatu hal tepat dengan harapan. Artinya program yang dijalankan itu bisa berjalan dengan tepat dan akan bersifat efektif jika melakukan hal tersebut dengan tepat. Efektif lebih pada ketepatan, sedangkan efisien lebih pada kesesuaian. Itu yang diharapkan. Saudara-saudara sekalian, suka atau tidak suka, kalau kita bekerja pada suatu perusahaan, pasti perusahaan itu akan mencari keuntungan atau laba. Maka tujuan utama dari sebuah organisasi atau perusahaan itu pasti orientasinya pada laba. Tidak mungkin saudara mendirikan organisasi yang sifatnya hanya mau bersifat sosial, membantu seseorang. Tidak, pasti kita ingin mendapatkan laba yang memuaskan. Maka dari itu, laba itu merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas kerja yang kita lakukan. Laba, keuntungan bisa untuk mengukur baik efisiensi maupun efektivitas dari sumber daya manusia yang ada yang kita miliki. Di dalam membicarakan pertanggungjawaban, ada beberapa jenis pertanggungjawaban yang perlu kita kenali. Yang pertama, pusat pendapatan. Sumber pendapatan kita itu datangnya dari mana? Pasti dari pemegang saham, dari pemodal. Kemudian pusat beban. Pusat beban itu terletak di mana? Ya, pusat beban ini terjadi pada saat kita memproduksi sesuatu yang akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah output. Itu beban biaya kerja untuk upah sumber daya manusia. Tadi di depan biaya untuk bahan, kemudian biaya untuk pengelolaan, ada listrik, ada air, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pusat biaya teknik. Biaya teknik ini lebih pada kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan. Ketika kita akan menghasilkan produk yang lebih baik, maka sumber daya yang kita miliki harus diberi bekal teknik-teknik yang memadai supaya nanti ketika membuat produk itu menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian yang keempat adalah biaya kebijakan. Dalam sebuah organisasi, kalau ingin melakukan sesuatu, kebijakan di dalam dunia kerja, pasti dibutuhkan biaya. Baik menjalin hubungan dengan relasi manapun, pasti kita membutuhkan biaya kebijakan ini. Termasuk membangun MOU dan sebagainya, itu dibutuhkan biaya. Tidak mungkin kita hanya datang dengan kertas kosong saja. Mari kita lihat sebenarnya pusat pendapatan itu dari mana. Jadi pada pusat pendapatan suatu output atau pendapatan diukur dengan keuangan, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya, dengan output. Ini adalah pusat pendapatannya. Artinya, dari mana sumber-sumber keuangan yang harus kita miliki itu? Jadi boleh dari pemegang saham, boleh dari modal kita sendiri yang kita ambil dari pinjaman bank dan sebagainya. Itu sumber pendapatan. Yang kedua, pada umumnya pusat pendapatan ini merupakan
kaitan dengan unit-unit yang lain, misalnya unit pemasaran. Nah, kalau kita akan memasarkan produk, pastikan kita ingin memiliki sesuatu hasil yang luar biasa. Maka bidang-bidang tertentu itu memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok dari barang-barang yang mereka pasarkan. Ini bisa terjadi untuk mengangkat produk ini supaya dikenal oleh masyarakat luas dan supaya menarik. Biasanya bidang pemasaran itu melakukan promo dengan potongan harga yang sekian, yang kadangkala kalau kita pikirkan tidak sesuai dengan produk atau bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat produk itu. Tapi ini adalah merupakan salah satu cara untuk mengenalkan produk kita supaya dikenal dengan baik. Dan ketika sudah dikenal dengan baik, itulah saatnya kita untuk menaikkan harga sehingga produk kita ini akan kembali dimiliki dan akhirnya pendapatan kita akan meningkat. Ini adalah teknik. Jadi, saudara-saudara, penjualan atau pesanan aktual diukur terhadap anggaran dan kuotanya seperti apa. Maka, seorang manajer dianggap bertanggung jawab atas beban yang terjadi jika di dalam unitnya itu diukur dengan pendapatan dan pendapatan itu bisa menghasilkan dan menopang dari beban organisasi. Itu baru dikatakan seorang manajer berhasil. Mari kita melihat sebenarnya pusat beban dalam perusahaan itu di mana. Pusat beban itu merupakan pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara keuangan atau moneter, namun outputnya tidak. Maka ada dua jenis umum dari pusat beban. Yang pertama adalah biaya teknik. Tadi di depan sudah disampaikan bahwa biaya teknik yang jumlahnya itu harus secara tepat, memadai, dan diestimasikan dengan keadaan dan keandalan yang wajar dalam perusahaan. Maka biaya teknik itu berkaitan dengan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Itu secara umum. Misalnya komponen-komponen perlengkapan yang dibutuhkan di sana di dalam pengelolaannya, ketika sumber daya manusia itu tidak benar-benar paham, maka kita akan membuang-buang bahan baku. Kita lihat ciri pusat dari biaya teknik. Yang jelas, inputnya dapat diukur secara moneter atau keuangan. Yang kedua, input dapat diukur secara teknik. Ini seperti apa? Bahannya seperti apa? Kualitasnya seperti apa? Yang ketiga, jumlah rupiah secara optimal dan input yang dibutuhkan memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Artinya, berapa biaya produksi itu harus mampu kita lihat dari pusat biaya teknik ini. Maka saudara-saudara, pusat beban teknik biasanya ditemukan dalam operasi manufaktur, pergudangan, distribusi, dan sebagainya. Ini dapat terlihat langsung. Maka dari suatu pusat beban teknik, hasil akhir atau output yang dikalikan dengan biaya standar dari setiap unit dapat digunakan untuk mengukur biaya standar dari produk jadi yang dihasilkan. Maka selisih biaya standar dengan biaya aktual itu
menunjukkan efisiensi dari pusat beban yang sedang diukur. Kalau kita berbicara dengan tugas pusat biaya teknik, mereka harus bertanggung jawab atas mutu produk, hasil produknya seperti apa, dan efisiensi penggunaan bahan baku seperti apa. Tugas yang lebih berat adalah menetapkan standar kualitas. Kualitas seperti apa dari produk yang nanti bisa diterima oleh konsumen. Yang berikutnya, tugas dari pusat biaya teknik ini adalah bertanggung jawab atas aktivitas yang berhubungan dengan produksi. Tadi dikatakan di depan ada pelatihan supaya produknya menghasilkan baik, dan bagaimana mengembangkan kemampuan pegawai yang kita miliki. Saudara-saudara sekalian, di dalam mengelola pengembangan atau pengendalian manajemen, pasti kita berbicara dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Maka perusahaan tersebut harus berani mengambil risiko untuk memberikan biaya kebijakan. Biaya kebijakan di sini dikeluarkan tergantung pada bagaimana kita menilai manajemen atas jumlah yang memadai dalam kondisi tertentu. Artinya, berapa jumlah sumber daya yang kita miliki, bagaimana kita menilai sumber daya manusia yang kita miliki, dan seperti apa penghargaan yang harus kita berikan kepada mereka. Maka ini menjadi dasar kebijakan yang harus saudara-saudara pahami. Tidak mungkin seseorang menghasilkan produk yang baik, memberikan biaya kebijakannya sedikit. Atau boleh katakan biaya kebijakan di sini boleh diartikan sebagai upah kerja, supaya saudara mudah memahami. Saudara-saudara sekalian, pusat beban kebijakan meliputi beberapa unit. Misalnya unit administrasi dan pendukung akuntansi, unit hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, aktivitas pemasaran, dan output biaya ini tidak bisa diukur dengan moneter. Karena apa? Karena kalau aktivitas pemasaran yang baik itu, misalnya menghasilkan mengenalkan produk kita dengan baik, aktivitas mereka itu tidak bisa kita ukur dengan berapa biaya yang harus kita keluarkan. Padahal perusahaan biasanya hanya memberikan ketika saudara menjadi seorang pemasaran, sampai di mana kebijakan yang ditentukan perusahaan itu ya sejauh ukuran jaraknya sekian, kontribusinya sekian. Mereka tidak memikirkan hasilnya nanti ketika pasar sudah mengenal. Maka boleh dikatakan biaya ini tidak bisa diukur secara moneter atau keuangan, atau seperti apa yang mereka terima di bidang keuangan. Maka saudara-saudara, kebijakan merupakan keputusan dari pihak manajemen yang berkaitan dengan kebijakan tertentu. Itu akan menyamai bahkan melampaui upaya pemasaran yang dilakukan oleh para pesaing, tingkat pelayanan, perencanaan, keuangan, dan aktivitas lainnya. Maka ini yang kadangkala dilupakan oleh sebuah kebijakan. Kita kadangkala tidak melihat pesaing-pesaing yang ada di luar. Ini beratnya bidang pemasaran di dalam mengenalkan produk ketika kita menghadapi persaingan-persaingan. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi bahan sebuah kebijakan
sehingga membutuhkan biaya tertentu di dalam meningkatkan produk yang kita usahakan di dalam perusahaan kita. Maka saudara-saudara, pusat beban kebijakan itu boleh dikatakan selisih antara anggaran dan biaya sesungguhnya yang bukan merupakan ketentuan sesuai dengan efisiensi. Maka pada hakikatnya hal itu hanya merupakan selisih antara input yang dianggarkan dan input yang sesungguhnya. Anggarannya sekian, padahal sesungguhnya sekian. Itu yang dipahami oleh kita. Maka ketika kita berbicara tentang pengendalian, kita harus mampu mengklarifikasikan pengendalian seperti apa dan tingkat-tingkat pengendaliannya seperti apa. Maka di sini ada yang disebut dengan pengendalian umum. Apa itu yang dimaksud dengan pengendalian umum, saudara-saudara? Ini merupakan tugas seorang manajemen membuat keputusan anggaran untuk pusat beban kebijakan yang secara terpisah dari pusat beban teknik. Jadi secara umum perusahaan itu membutuhkan apa, itu yang dimaksudkan pengendalian secara umum. Kemudian seorang manajemen menentukan apakah anggaran operasi yang diajukan bisa mencerminkan biaya per unit. Itu nanti akan kita lihat program-program yang disusun oleh perusahaan, kemudian dilakukan oleh sumber daya manusia, dan hasilnya seperti apa. Kita bandingkan. Kalau itu menghasilkan sesuatu yang baik, berarti itu secara efisien kita bisa memanfaatkan inputnya. Yang perlu menjadi perhatian bukan volumenya saja atau bukan produknya saja, karena itu merupakan bagian dari sebuah tindakan yang harus diambil oleh pusat pertanggungjawaban yang lain. Dari satu dengan yang lain bidang itu harus saling mendukung. Kalau tadi kita berbicara secara umum, kita akan berbicara dengan jenis anggaran. Anggaran yang pertama yang disebut inkremental. Dalam model ini, tingkat biaya menjadi pusat beban kebijakan dipakai sebagai titik awal. Jumlah ini disesuaikan dengan tingkat inflasi perubahan beban pekerjaan. Harus melihat inflasi setiap tahun berapa, kemudian bagaimana kita meningkatkan hasil produk kita supaya tidak terlindas oleh inflasi, dan bagaimana kita memahami sumber daya yang kita miliki dan kita sesuaikan dengan laju inflasi yang terjadi di luar sana, sehingga tenaga kerja kita tidak merasa terzolimi, sehingga mereka pun sungguh mengalami sebuah peningkatan ketika terjadi inflasi di luar sana. Maka di dalam pembuatan anggaran ini sungguh ada beberapa hal yang menjadi kelemahan-kelemahan. Kalau kita benar-benar melakukan sesuatu sesuai dengan laju inflasi, maka tingkat pengeluaran yang ada di dalam perusahaan akan semakin tinggi di dalam beban kebijakan. Dan ini bisa diterima dan bisa tidak. Maka perlu dikaji selama proses penyusunan anggaran, dalam pembuatan anggaran. Maka ketika saudara-saudara itu nanti ada di bidang anggaran, dalam menganggarkan sesuatu,
harus diperhitungkan dalam 1 tahun ini inflasinya berapa, kemudian tingkat terserapnya dari produk kita berapa. Itu menjadi perhitungan saudara ketika Anda diminta untuk memberikan masukan kepada seorang manajer. Maka ketika Anda bisa memperkirakan 5 tahun ke depan produk kita itu akan terjual berapa, kemudian inflasi yang terjadi di luar sana berpengaruh apa tidak terhadap produk kita, ini akan menjadi masukan yang utama ketika kita memberikan anggaran inkremental ini. Yang kedua, kita juga kadang menggunakan jenis anggaran zero based review. Ini suatu pendekatan di mana anggaran itu merupakan alternatif. Jadi di dalam membuat analisis anggaran secara menyeluruh, dari setiap pusat beban kebijakan yang harus kita buat, itu harus ada beberapa item. Artinya ketika situasi seperti sekarang ini harus menggunakan sistem yang mana? Apakah strategi A? Kemudian ketika nanti tahun depan, misalnya suasana negara sudah dalam keadaan damai, ayem, itu harus menggunakan strategi yang mana? Kemudian ketika terjadi persaingan produk, kita harus menggunakan strategi yang mana? Ini maka boleh dikatakan zero based review. Artinya selalu mereview kembali apa yang harus kita lakukan di dalam kegiatan perusahaan ini. Kemudian juga kita bisa menggunakan variasi biaya. Jadi anggaran dari pusat kebijakan itu cenderung menyetujui perubahan yang terkait dengan volume penjualan dan antisipasi yang menambah atau mengurangi tenaga kerja. Ini jadi menyesuaikan dengan keadaan. Jadi dari semua hal-hal yang kita bicarakan di atas, tidak kalah penting ketika kita harus mengenali jenis pengendalian keuangan. Ini yang utama. Pengendalian keuangan dalam pusat kebijakan itu sangat berbeda dengan pusat beban teknik. Kalau kebijakan itu adalah merupakan beban keuangan secara makro. Jadi seluruh beban biaya perusahaan itu diperhitungkan. Kalau di kebijakan teknik itu kan hanya bagian dari kebijakan umum. Jadi saudara-saudara, tujuan utama pusat kebijakan ini adalah untuk mengendalikan biaya dengan mengikut sertakan para manajer untuk berperan serta dalam perencanaan, bersama-sama mendiskusikan langkah apa yang harus diambil dari perusahaan itu, sehingga masing-masing itu benar-benar memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Semuanya harus dilakukan dalam perencanaan awal, dalam menentukan bidang keuangan yang harus kita keluarkan nanti atau kita anggarkan dulu di dalam perusahaan ini. Nah, kalau kita berbicara dengan anggaran-anggaran, ada beberapa jenis anggaran. Sekarang kita lihat sebenarnya pengukuran kinerja itu seperti apa. Maka laporan kinerja bagi pusat beban kebijakan merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi efisiensi dari seorang manajer. Apakah seorang manajer itu efektif di dalam melakukan kegiatan, terlebih kinerjanya yang terukur seperti apa. Kemudian yang kedua, pengendalian secara menyeluruh terhadap pusat beban kebijakan yang ingin dicapai dengan mengukur kinerja secara non-finansial. Yang berikutnya adalah kita melihat adakah indikasi kualitas pelayanan yang terbaik untuk beberapa pusat kebijakan, mungkin berupa opini dari para penggunanya, memberikan masukan-masukan kepada kita. Sehingga itu nanti menjadi salah satu
opsi di dalam kita menentukan anggaran-anggaran yang akan datang. Ketika ada kritik, ternyata produk ini harus diperbaiki, maka kualitas produk itu akan diperbaiki, pasti menggunakan tambahan biaya. Maka saudara-saudara, ketika kita berbicara dengan pengendalian, kita butuh yang namanya pusat administratif dan pendukung. Jadi, pengendalian atas biaya administratif itu memang cukup sulit karena ada berbagai masalah yang kita hadapi. Yang pertama, masalah yang ada di dalam pengukuran output atau hasil. Dalam pengukuran hasil ini, hasil produk yang kita hasilkan dalam perusahaan ini akan kita lihat dari berbagai aktivitas dari sumber daya yang ada. Maka dari aktivitas itu nanti akan masuk pada perhitungan gaji yang mereka terima. Dan ketika sudah menentukan standar biaya dan ukurannya seberapa, keuangan yang harus dikeluarkan berapa, ini di bidang administratif ini sangat penting kinerjanya, sehingga nanti bisa dilihat di proses awal, di input butuh biaya berapa, kemudian di dalam pengelolaan butuh biaya berapa, dan outputnya seperti apa. Maka harapannya output ini adalah nanti lebih tinggi dari input dan beban kerja. Yang kedua, itu adalah masalah banyaknya ketidaksesuaian antara cita-cita staf dan perusahaan secara keseluruhan. Kadangkala staf-staf itu hanya melaksanakan tugas-tugas yang digariskan oleh ketentuan yang ada dalam organisasi. Mereka tidak mau tahu harus seperti apa perusahaan itu bisa berjalan. Itu yang kelemahan kedua. Yang ketiga, perusahaan yang besar akan kesulitan dalam mengetahui keselarasan antara cita-cita dengan staf perusahaan. Jadi, tidak mungkin seorang CEO itu mampu mengetahui seluruh karyawannya. Pasti dibutuhkan hubungan antara para manajer yang di bawahnya, sehingga dia dalam melakukan kegiatan itu disesuaikan dengan cita-cita perusahaan. Hasilnya yang diharapkan perusahaan itu seperti ini loh, sehingga mereka itu bisa terjadi bisa terjadi miss, tidak sampai informasi yang dari atas sampai ke bawah. Maka supaya kelemahan itu bisa terminimalisir, itu dibutuhkan pusat administrasi atau pusat pendukung. Maka dalam pusat administrasi maupun pusat pendukung itu dibutuhkan satu pos beban, pos usulan anggaran dibandingkan dengan seluruh beban aktual pada tahun yang berjalan. Jadi di sana tidak hanya berupa laporan-laporan secara administratif, tetapi perencanaan-perencanaan ke depan dan solusi apa kita ketika menghadapi sesuatu itu di sana sudah harus ada dirancang dalam pos itu. Yang tidak kalah penting adalah kita ketika mengalami permasalahan dalam penelitian dan pengembangan seperti di depan tadi sudah saya sampaikan. Maka dibutuhkan tindakan-tindakan nyata untuk melakukan penelitian ini. Bagaimana penelitian ini bisa diukur kualitasnya untuk mendukung produk yang akan kita hasilkan. Maka tidak sekedar aktivitas administratif, tapi Litbang ini benar-benar menggunakan model kerja yang paten. Artinya
betul-betul bisa terukur dan akhirnya memberikan masukan pada perusahaan untuk melakukan sesuatu dan akhirnya output bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Kadangkala ada masalah antara lead bank dengan perusahaan. Hal ini terjadi ketika kita menugaskan lead bank yang tidak memiliki kemiripan dengan masalah yang terjadi di dalam perusahaan, baik secara administratif maupun apa yang diharapkan nanti produk yang dihasilkan. Ini. Saudara-saudara sekalian, ketika kita ingin mengetahui pusat pembiayaan, maka kita butuh pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja pada bagian ini adalah bagaimana laporan yang membandingkan antara prediksi dan hasil yang dihasilkan dalam output. Ketika sesuai dengan harapan, berarti kinerjanya baik. Tetapi ketika tidak sesuai, berarti kinerjanya perlu diperbaiki. Maka di dalam membuat laporan ini, harus secara berkala, para eksekutif yang ada di dalam perusahaan itu melakukan laporan-laporan terlebih penelitian, guna membantu untuk memutuskan adanya perubahan-perubahan yang harus disepakati untuk peningkatan dari output yang diharapkan oleh perusahaan itu. Yang berikutnya, kita juga perlu melihat perbandingan antara pengeluaran dan penganggaran yang telah disepakati bersama. Ini sebagai salah satu ukuran untuk pengukuran kinerja. Yang terakhir, saudara, tadi sudah kita bicarakan bagaimana perencanaan, bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya. Maka tidak kalah penting dalam sistem pengendalian manajemen ini, saudara menjadi seorang pemasar. Atau boleh dikatakan kita bagaimana menjadi pusat pemasaran. Aktivitas-aktivitas kita yang harus kita lakukan itu apa? Dalam teknik pengendalian ini dibutuhkan secara teliti aktivitas yang kita lakukan secara umum itu seperti apa? Logistiknya dari mana? Kemudian transportasinya dibutuhkan seperti apa? Pusat distribusinya mana? Gudangnya di mana? Pengiriman bagaimana? Penagihannya bagaimana? Ini semuanya berkaitan dengan pemasaran. Maka aktivitas pemasaran ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh peningkatan pendapatan perusahaan. Maka aktivitasnya bisa digolongkan menjadi aktivitas logistik dan beban biaya teknik. Saya kira itu, saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi masukan bagi saudara dan akhirnya bermanfaat untuk peningkatan kinerja saudara sebagai anggota sebuah organisasi setelah Anda itu belajar sistem pengendalian manajemen. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.